Nuansa Bertualang. Penulis Sartian Nuryamin. Penerjemah bahasa Tolaki Marliati SPD. Ilustrator Haikal Primawangsa Taslim. Nuansa, Nua panggilan akrabnya. Sedang berlibur ke rumah omanya di Sulawesi. Rumah Oma terletak di kampung di tengah keindahan lembah, dilingkupi gunung berhutan lebat. Pada suatu hari, sekeluarga ramai-ramai ke kebun Oma untuk memanen buah langsat. Kebun itu berjarak sekitar 300 meter di belakang rumah. Hanya dipisahkan sungai kecil dan beberapa ladang tetangga. Nua tidak berminat ikut karena janjian video call dengan teman-temannya. Sebenarnya, Nua agak malas, masih canggung dengan situasi baru. Namun, video call yang Nua harap-harapkan itu tidak berjalan lancar karena kendala jaringan. Tidak nyaman sendirian, Nua pun memberanikan menyusul ke kebun berdasarkan informasi yang dia dengar. Setelah menyeberangi kali, Nua naik ke tepi lalu mengikuti setapak kecil. Dia berjalan hingga menjumpai percabangan jalan. Sebuah pohon menjulang tinggi. Nua harus menengadah untuk melihat dahan-dahannya. Seingatnya, ayah pernah menunjukkan gambar pohon itu. Kata ayah, itulah pohon khas kampung halamannya. Pohon itu berkulit tebal, teksturnya kasar berbonggol. Nama pohon itulah asal nama daerahnya. Nua berjalan lagi. Belum ada tanda-tanda keramaian orang. Di saat Nua mulai kesal, seekor burung berparuh dan berjambul oranye terbang melintas di atasnya. Seekor monyet juga muncul berloncatan di antara dahan, terburu-buru sekaligus kesal. Monyet itu agak nyentrik. Rambutnya semi gondrong dengan poni tersisir rapi ke belakang. Kemana saja sih Rangkong? Lamanya aku menunggu. Si monyet langsung mengomel. Maaf, aku sudah berusaha cepat-cepat. Si Balu susah sekali dicari. Entah dia pergi kemana. Jawab si burung. Nua terpana tidak percaya kedua hewan itu berbicara layaknya manusia. Si burung maupun si monyet tidak menyadari kehadiran Nua sampai Nua terbatuk karena grogi. Terkejut, si monyet terjungkal dari pohon. Untungnya, lincah bersalto dan mantap mendarat di tanah. Sedangkan si burung seketika terbang waspada. Siapa kau? Tanya si monyet mendekat marah. Nua merasa lidahnya kaku. Dia sebenarnya takut, tapi berusaha untuk menjawab. Aku manusia. Tentu saja kau manusia. Memangnya aku bodoh, tidak bisa membedakan manusia. Potong si monyet dongkol. Nua tertegun. Barusan kali itu ia dibentak seekor monyet. Jangan marah, Boti. Agaknya anak itu bingung. Sahut Rangkong menengahi. Si burung telah hinggap di cabang pohon dekat Nua berdiri. Nak, maaf ya. Kami sedang ada urusan sekarang. Lanjutnya ramah pada Nua.
Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Kasihan Babirus kalau kita lama-lama. Kata si monyet melangkah pergi mengabaikan Noah. Rangkong ragu-ragu meninggalkan Noah, tetapi ajakan Boti lebih penting. Rangkong tersenyum maklum pada Noah sambil ancang-ancang terbang. Noah, biarpun merasa aneh, merasa punya teman. Noah tidak ingin tinggal sendirian di sana. Boti, Rangkong, panggil Noah berusaha akrab. Mereka langsung berbalik. Maaf, namaku Nuansa. Aku mau ke kebun omaku, tapi tidak sampai-sampai dari tadi. Bisakah kalian membantuku menemukannya? Pinta Noah. Kami ini sedang sibuk. Jangan tambah-tambah urusan kami. Sergah si monyet marah lagi. Boti, sudahlah. Tegur Rangkong sambil terbang rendah mendekati Noah. Bukannya kamu yang harus tahu kebunnya di mana, Nak? Tanya burung itu menohok perasaan Noah. Noah tidak berani menjawab. Selama di rumah Oma, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama ponselnya daripada benar-benar menjelajahi lingkungan rumah Oma. Para sepupu yang sering bertandang hanya seperlunya saja Noah ajak bicara. Penyesalan terpancar di raut muka Noah. Seakan mengerti sikap muram Noah, berkatalah Rangkong. Begini saja, bagaimana kalau Noah ikut kami dulu? Boti langsung melotot tidak setuju. Barangkali Noah bisa ikut membantu kita. Sepertinya Balus terlambat datang. Lanjutnya tegas saat Boti hendak mengajukan protes. Dia tidak suka Noah ikut-ikutan, tapi dia menghargai perkataan Rangkong. Kami mau pergi ke tempat Babirus, sahabat kami. Sudah beberapa hari dia sakit. Kami bersama-sama membantu mengobatinya. Tentu kami senang kalau Noah mau juga ikut menolong. Nanti dari tempat Babirus, kami bantu mencari kebun Oma. Rangkong berkata bijak. Mendengar itu, Noah sigap menjawab. Tentu saja aku mau bantu. Terima kasih. Rangkong memandang Boti yang masih diam cemberut. Baiklah, asal jangan bikin repot. Akhirnya, dia berkata seraya berjalan pergi. Rangkong dan Noah pun saling tersenyum, bergegas mengikuti si Boti. Tempat Babirus tersembunyi di bagian dalam hutan. Si babi hanya mengangguk lemah menyambut para sahabatnya. Ada luka cukup dalam di bagian perutnya. Sebelah taringnya patah dan culanya tampak bengkok. Dia terlihat sangat menderita, tapi tetap berusaha tersenyum saat Noah mengenalkan diri. Boti pun bercerita. Babirus suka menjelajah hingga ke tempat jauh, terutama mencari tempat tinggal baru karena wilayah tinggal kami semakin terbatas. Nada Boti prihatin. Beberapa hari lalu, dia terperosok ke lubang bekas galian. Susah payah dia menyelamatkan diri dari sana. Untung lubang itu tidak beracun. Rangkong dan Boti mengumpulkan bermacam tanaman obat. Noah mengerus tanaman itu di tumbukan batu. Baru kali itu, Noah benar-benar bekerja keras. Bukannya capek, dia justru senang punya andil di sana. Sambil menumbuh,
Noah sedih membayangkan hewan-hewan ini tidak akan punya rumah lagi kalau manusia seenaknya saja mempersempit ruang hidup mereka. Hewan-hewan ini juga saling berteman tanpa melihat perbedaan. Noah semestinya bisa bersikap begitu juga. Noah ingat wajah-wajah sepupunya. Dalam hati, dia bertekad memperbaiki hubungan setelah pulang dari sini. Matahari sudah sepenggalah saat mereka menyelesaikan ramuan obat untuk Babirus. Rasa sakit Babirus berkurang, mungkin juga karena perasaan senang dikelilingi teman-teman. Noah pun pamitan pada Babirus yang harus beristirahat lagi. Juga pada Boti yang tinggal menemani Babirus. Ternyata kau bukan anak manja, juga tidak sejahat manusia lain. Terima kasih ya sudah menolong kami. Kali ini, Boti berkata lebih lunak sambil menyodorkan tangan. Noah menyambut senang tangan Boti. Akulah yang banyak berterima kasih. Hari ini, aku banyak belajar. Suara Noah tertahan ingin menangis. Semoga Babirus cepat sembuh. Rangkong berkata, Jangan sedih, Nak. Selagi hutan masih ada, kita tetap bisa berjumpa seperti ini, asalkan bersikap baik satu sama lain. Noah pun melangkah meninggalkan tempat Babirus ditemani Rangkong. Mereka tiba lagi di percabangan jalan tempat pohon khas yang dijumpai Noah. Rangkong memimpin Noah melalui kelokan jalan sampai tiba di pinggir kebun Oma. Keriuhan terdengar jelas disertai bayang orang di sela-sela pepohonan. Terdengar nama Noah dipanggil. Salah seorang sepupu menyadari kedatangan Noah. Rangkong mengangguk anggun pada Noah sebelum berbalik terbang. Sosoknya timbul tenggelam di antara pucuk-pucuk pohon hingga lenyap dari tatapan berkaca-kaca Noah. Sampai jumpa lagi, teman. Batin Noah lalu melangkah penuh semangat memasuki kebun Oma.